Saya tahu ibu tersakiti, tapi saat ibu mendesak suami dan membuatnya tak nyaman, lama-lama dia akan menutup diri terhadap ibu. Ibu akan makin sulit mendekati suami. Ketika berselingkuh, suami sangat tahu bahwa dia sedang berbuat zalim terhadap ibu. Dia tahu dia salah. Maka ibu tidak perlu mencecar suami dengan azab dari Tuhan atau petikan surat dari kitab suci manapun agar dia mau berhenti selingkuh. Itu tak akan mempan. Justru desakan yang ibu lakukan ini bisa membuat suami makin sulit lepas dari selingkuhannya. Loh, kok bisa begitu Mbak Meida? Jangan sampai dong. Nah, makanya jangan didesak untuk segera putus dari selingkuhannya. Ini sikap yang kurang tepat dalam menghadapi perselingkuhan suami. Memang perselingkuhan itu menyakitkan, apalagi jika ibu memilih tetap mempertahankan suami. Ibu masih tinggal satu rumah dengan suami dan tiap hari melihat dia sering berkomunikasi melalui HP secara sembunyi-sembunyi. Pulang larut hingga emosinya yang terus bergejolak dan ibu yang selalu jadi sasaran amukannya. Pasti berat menjalani hari-hari seperti ini, hingga membuat ibu bernafsu untuk terus mendesak suami segera meninggalkan pelakornya. Tapi sekali lagi ibu harus ingat, suami jika terus didesak, telinganya itu akan panas, kepalanya pusing, perutnya mual, dan pikirannya muak terhadap tuntutan ibu. Karena saat bersama selingkuhannya, suami ibu itu juga didesak. Didesak untuk menikahinya secara resmi. Didesak untuk segera menceraikan ibu. Jadi, kondisi suami di sini mau noleh ke kanan maupun ke kiri sama-sama penuh desakan dan tuntutan. Muak dong lama-lama ya. Dan membuat suami makin tidak betah di rumah, merasa tidak nyaman berada di sekitar ibu. Karena tiap kali di rumah bersama ibu, dia tidak mendapatkan omongan yang adem atau pelayanan yang baik. Yang didapatkan suami dari ibu justru desakan demi desakan. Ini akan mempengaruhi komunikasi ibu dan suami. Maka, saran saya, hentikan dulu desakan-desakan ibu. Saya tahu ibu tersakiti, tapi saat ibu mendesak suami dan membuatnya tak nyaman, lama-lama dia akan menutup diri terhadap ibu. Ibu akan makin sulit mendekati suami. Lalu saya harus bagaimana Mbak Meida agar suami segera meninggalkan selingkuhannya? Buat suami nyaman dengan keberadaan ibu. Hindari dulu desakan-desakan tersebut. Ibu harus mampu mengontrol emosinya agar tidak mengeluarkan kalimat-kalimat desakan. Ibu perlu ingat bahwa saat suami bersama selingkuhannya, dia juga mendapat desakan. Maka saat suami bersama ibu, sediakan pelayanan yang baik, suasana yang adem ayem, dan hindari menyulut emosi suami. Lama-lama, suami akan membandingkan. Di rumah selingkuhan rasanya panas, karena dia emosi terus ya. Menuntut ini dan itu. Di rumah bersama istri lebih adem dan nyaman. Insya Allah, melalui ikhtiar pelan seperti ini, nanti bisa membuat suami luluh hatinya terhadap ibu dan fokus lagi terhadap rumah tangga kalian. Jika dalam proses mengembalikan keharmonisan rumah tangga, di sini ibu butuh bimbingan atau arahan dari saya, silakan jangan segan menghubungi saya melalui nomor konsultasi di layar berikut. Atau bisa klik chat WhatsApp otomatis di deskripsi video ini. Ibu jangan berpikir bahwa konsultasi di tempat saya hanya curhat-curhat biasa ya. Ini adalah konsultasi resmi di mana saya akan mendengarkan secara seksama dan memberikan treatment khusus sesuai kondisi rumah tangga ibu. Saya tunggu pesan dari ibu ya.